pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada Noval pimpin teman-temannya untuk berdoa. Pada Noval, silakan. Siap, siap. Doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoanya kita pagi hari ini, kegiatan kita dari awal sampai akhir itu hendaknya lancar dan berjalan sesuai dengan semestinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sekarang kita sebelum melakukan pembelajaran, baiknya kita itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tolong anak-anak bapak semua disimak ya. Nah, pada Natasha coba pimpin temannya dulu berdoa teman. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan. Kita mulai pada ketukan keempat. Semuanya diikuti ya. Silakan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada ketukan keempat. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Ada nggak anak-anak Bapak yang hadir pada hari ini? Siapa? Mira, Belki. Ya, berarti ada 4 orang ya yang hadir. Kita doakan. Bagaimana kabarnya? Ada kabar nggak? Kebetulan itu Abi tadi ada ngasih kabar ke Bapak itu dia sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sehat dan bisa bergabung kembali belajar seperti biasanya. Penemu yang mengubah wajah dunia. Pembelajaran 1. Nah, Pak, atasan itu dibaca tujuan pembelajaran kita yang nomor 1. Ya. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis perubahan sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat setelah adanya listrik dan dengan beda. Nah, bagus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang seperti disebutkan Natasha tadi. Dengan peserta didik mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah adanya listrik. Yang ketiga coba Vio, itu dibaca yang nomor 5. Ya. Dengan diakui, peserta didik mampu membuat informasi penting dan
perhatikan dengan benar. Ya, bagus. Kemudian yang ketujuh coba hafal maksudnya. Diskusi kelompok serta didik mampu mempraktekkan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan sesuai dengan benar. Nah ya, itulah tujuan pelajaran kita, yaitunya nantinya anak-anak bapak semua itu mampu mempraktikkan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya nanti. Nah, sekarang coba diamati. Coba diamati gambar tersebut. Coba Rahmat, apa yang anak-anak bapak lihat itu? Apa yang Rahmat lihat gambar di depan itu? Coba Rahmat, apa yang Rahmat amati? Gambar apa? Atau siapa yang bisa coba angkat tangan? Coba beliau. Yang di atas itu kompor tungku. Ya, yang di atas itu kompor tungku. Terus yang selanjutnya api. selanjutnya apa itu? Orang belajar kompor. Nah, bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kan Bapak sudah membaginya ke dalam tabel. Ini gambar sebelum adanya listrik, Ini sesudah dan yang sebelah kanan itu setelah adanya listrik. Nah, ini. Nah, coba Bapak ada LKPD ini ya. Silakan dikerjakan. Kita main pakai bisa ada sih. Nah, silakan itu dibuat di dalam LKPD-nya. Kerjakan LKPD berikut. Itu sebelum mengerjakan itu kita harus membudayakan budaya membaca ya, nak. Tuliskan dalam peta pikiran berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Ini sebelum adanya listrik, ini setelah adanya listrik. Silakan dikerjakan. Ya. Nah, kira-kira inilah sebelum adanya listrik itu coba dibaca Siska yang pertama itu setrikanya setrika apa? Setrika orang. Bukan orang, setrika arang. Ya. Yang nomor dua coba. Ini. Bagus, komunikasi jarak dekat. Itu sebelum adanya listrik ya. Yang ketiga coba Nurul. Bekerja siang hari. Nah ya, bekerja gitu kita bisanya hanya pada siang hari. Rasa? Ya. Lampu minyak. Lampu minyak. Yang lima coba Rahmat. Bagus, pertunjukan itu pada umumnya dilakukan pada siang hari. Nasa? Yang terakhir? Timba air tali, sumur apa? Pernah enggak melihat di rumahnya? Karena dari sumur itu yang kita gunakan pakai tali, pakai katrol sederhana, kita tarik ke atasnya. Nah, yang di sebelah kanan atau di pojok kanan, coba Najla. Setrikanya. Nah, bagus, setrika listrik. Novel? Bagus, komunikasi itu sudah bisa kita lakukan dengan jarak jauh. Salah satunya itu adalah handphone atau telepon. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan kita. Nah, ini ada pada buku siswa itu coba dibaca ya. Listrik pengubah wajah dunia. Silakan dibuka buku siswanya. Itu kan ada pada buku siswanya. Anak-anak Bapak tahu enggak? Siapa itu penemu listrik itu? Siapa yang tahu penemu listrik? Siapa? Thomas Alva Edison. Coba
Coba. Siapa yang bisa? Bagus. Michael Faraday. Kita buat kita. Silakan. Ini coba Nurul dibaca. Listrik mengubah wajah dunia. Ya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Sama kan? Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1761 di Leamington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, itu untuk lebih pahamnya pada buku siswa kita juga ada teks bacaannya ya. Nah, setelah itu anak-anak bapak baca, nah silakan lagi itu dibuat ya. Nah, itu ada KPD lagi ya. Silakan dibaca kembali pada buku siswanya. Setelah dibaca itu paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Yang pertama, yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang ketiga, paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, ini ada LKPD-nya ya. Oh, silakan diisi ya, dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi itu kan anak-anak bapak sudah mengisinya. Nah, ini yang terdapat pada paragraf 1. Coba dibaca Siska. Bisa nggak membacanya? Bisa bacanya? Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Nah, ya, bagus. Itu paragraf pertama. Itu topik masalah yang disampaikan oleh penulis adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Coba Nurul yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkitan hingga sampai di tempat penduduk? Jelaskan secara berurutan. Bagaimana? Dah, bagus, dah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang kamu tahu tentang arus listrik? Arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat itu meskipun itu tidak ada media perantara. Itu yang disebut dengan energi listrik. Nanti kamu sudah juga harus tahu ya, harus paham. Gelombang elektromagnetik yang dapat merambat itu meskipun dia tidak ada perantara. Nah, teks yang anak-anak bapak baca tadi itu penemu apa tadi judulnya? Listrik mengubah wajah dunia. Nah, listrik pengubah wajah dunia. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Yuk. Teks yang berisi informasi dan pernyataan. Bagus, teks yang berisi informasi tentang suatu terjadinya peristiwa, baik itu perubahan alam maupun fenomena alam. Nah, itu yang adalah salah satu contoh teks eksplanasi yang kita baca tadi itu. Nah, coba lihat ini untuk lebih pahamnya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal
atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, ataupun proses terjadinya sesuatu. Itu yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Kemudian teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Siapa yang tahu? Pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Tolong diingat itu ya, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup ataupun kesimpulan. Nah, salah satu contoh teks eksplanasi itu adalah yang kita baca tadi. Listrik dapat mengubah wajah dunia. Kenapa listrik dapat dikatakan mengubah wajah dunia? Karena kalau tidak adanya listrik, mungkin sampai saat ini kita masih gelap gulita pada malam harinya. Nah, berkat adanya listrik, semua itu dapat berubah. Contoh, di dalam kita misalnya di dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita itu kan ada televisi, ada handphone, ada kulkas, ada apa lagi? Ada setrika, bagus. Ada apa lagi? Magicom atau magic jar, mesin cuci, bagus. Nah, semua itu adalah sumber energinya, itu adalah energi listrik. Nah, itulah yang dikatakan kenapa listrik itu dapat mengubah wajah dunia. Nah, ini juga ada ya. KPD-nya akan kita kerjakan. Oh, nanti kita itu bekerjanya di perkelompoknya kayak gini aja ya. Karena kita masih di era pandemi, itu kita tidak boleh saling duduknya, itu harus juga menjaga jarak. Sudah ada siap? Ya, silakan laporkan ke depan. Nurul. Yang lainnya dengar ya. Ini teman-temannya mau melaporkan hasil diskusinya ke depan. Yang lainnya coba dengar. Silakan. Satu, baterai. Fungsinya sebagai sumber arus. 2. Lampu reflektor. Fungsinya mengumpulkan cahaya. 3. Lempeng logam sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. 4. Menghubungkan atau memutuskan arus listrik antar kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Ya, kasih aplaus dulu buat teman-temannya. Nah, nah itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya itu silakan dipelajari dan jangan lupa membaca di rumah dan untuk mengerjakan PR-nya ya. Nah, ini ada evaluasinya. Silakan dikerjakan di latihannya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sekarang kita nyanyikan dulu nyanyi Kampung Nan Jawa Lima tuh. Siapa yang dapat? Hah? Ada? Hah? Ada yang tahu nyanyi Kampung Nan Jawa Lima tuh? Ayo. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kampung Nan Jawa Lima tuh. Gunung Sansai batu ini. Centakan aja kawan-kawan. Pandu dua nyona telo nan suko bagotong royo saki sanang samo diraso den kakana yo kampung kakana yo kampung Indo ayah sadonyo raso imbau denai pulang den kakana yo kampung. Ya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.